Sistem saraf pada manusia. Sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Seperti biasa yang kita dengar, sistem saraf memiliki fungsi berpikir, melihat, bergerak, hingga mengatur kerja organ tubuh. Sistem saraf terbagi dengan dua kelompok besar. Yang pertama, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terdiri dari saraf somatik dan otonom. Secara umum, sistem saraf terdiri dari beberapa bagian, yaitu otak, sumsum tulang belakang, dan sel-sel saraf. Fungsi dari bagian ini saling berhubungan satu sama lain. Otak. Kita ketahui, otak adalah pusat kendala yang bertugas untuk mengatur segala fungsi di tubuh, mulai dari gerakan, sekresi, atau mengeluarkan hormon, daya pikir atau kognitif, sensasi, hingga emosi. Yang kedua, sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah bagian dari sistem saraf pusat. Sebagian rangsangan yang sifat refleks bisa melewati sumsum tulang belakang tanpa melewati otak. Dan yang ketiga, sel saraf atau neuron. Neuron adalah unit kerja sistem saraf pusat. Neuron ini terdiri dari 12 nervus kranial, semua nervus spinal, dan cabang-cabangnya. Fungsi dari sel saraf ini merupakan penghantar informasi berupa rangsangan atau impuls. Dengan adanya sel ini, baik organ maupun sistem gerak bisa memberikan respon sebagaimana mestinya. Fungsi dari sistem saraf. Kita mengetahui bagian umum dari sistem saraf, kita harus mengenali fungsi sistem saraf. Fungsi yang paling utama adalah untuk menerima, mengolah, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh organ. Fungsi ini akan berjalan dengan baik jika ada koordinasi antara fungsi sensorik, fungsi pengatur, dan fungsi motorik. Dalam sistem saraf pusat mengendalikan seluruh pengaturan dan pengelolaan rangsangan, mulai dari mengatur pikiran, gerakan, emosi, pernafasan. Yang kedua, fungsi motorik. Di bagian motorik ini, fungsi ini sangat berperan untuk memberi tanggapan atau reaksi tubuh terhadap rangsangan yang sudah diproses oleh sistem saraf pusat. Seperti yang kena gangguan, misalnya penyakit saraf motorik, tubuh kita dapat bergerak secara normal maupun tidak dapat bergerak sama sekali. Yang ketiga, fungsi somatik. Sistem saraf tepi juga mengelola respon semua kegiatan yang tidak kita sadari. Contohnya seperti mengalami ancaman, tubuh akan merespon keadaan dengan mempercepat nadi, meningkatkan frekuensi pernapasan, serta meningkatkan aliran darah. Setelah keadaan yang kita rasa sudah mengancam, tubuh kita akan mengembalikan respon ke kondisi normal. Beberapa penyakit tertentu seperti geger otak, meningitis, penyakit Alzheimer dapat menyebabkan terganggunya fungsi sistem saraf pusat. Sistem saraf memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh. Oleh karena itu, kita harus dapat menjaganya agar tidak terjadi cedera-cedera yang dapat memperparah kondisi sistem saraf. Terima kasih.